Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak-bapak guru, selamat ulang tahun yang ke-79 untuk PGRI dan yang 38 untuk Hari Guru Nasional atau HGN. Pada kesempatan ini saya atas nama podcast Mbah Guru ingin bertanya, Pak, bagaimana proses Bapak dalam mempersiapkan untuk hari ulang tahun PGRI dan PGN, terutama kesan-pesannya? Silakan Pak Ujang. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Om Rizal dan juga kepada Mbah Guru. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan apa yang ditanyakan tadi. Yang pertama, dalam persiapan pelaksanaan hari ulang tahun guru ini mungkin 2 bulan sebelumnya kami sudah mempersiapkan dengan rapat pengurus cabang dengan pengurus ranting, pembentukan panitia. Yang kebetulan panitia di tahun ini adalah ranting Nambo. Ranting Nambo. Ya, karena ranting di cabang Kelapa Nunggal itu ada 6, Pak. Ada Mana saja itu? Bisa disebutkan? Ranting Bojong dengan Ligar Mukti, kemudian ranting Cikahuripan, ranting Kelapa Nunggal, ranting Kembang Kuning, ranting Nambo, dan ranting Lulut. Jadi Itu dari 6 ranting itu berapa untuk anggota PGRI di Kecamatan Kelapa Nunggal ini? Untuk ranting itu kalau kita hitung, karena sekarang banyak penambahan yang belum terdaftar, ya untuk sementara sekitar 650. 600. Iya, kan 650 yang berbeda-beda di antara ranting-ranting Cikahuripan terbesar ya? Iya, banyak anggotanya. Gitu. Nah, dari begitu banyak anggota, Pak, di usia yang ke-79 tahun ini, bagaimana PGRI menyikapi dari kebutuhan anggota-anggotanya, Pak, baik untuk kesejahteraan, keamanan profesinya, dan lain sebagainya, Pak? Kalau alhamdulillah dalam kesejahteraan untuk profesi ini, yang namanya sejahtera itu berarti bukan materi, ya. Bukan materi. Artinya termasuk keamanan, kenyamanan kerja gitu ya. Jadi yang namanya kesejahteraan ini, misalnya dari honorer menjadi ASN, menjadi PNS, itu juga kesejahteraan. Kemudian mereka ada di sekolah masing-masing beserta kepala sekolah, itu juga bisa menjadi dalam pelayanan kepala sekolah terhadap guru, itu juga bisa jadi kesejahteraan. Sejahtera batin, sejahtera lahir, nah itu semua harus, bukan berarti yang lahir itu berdasarkan finansial. Apakah PGRI bisa bekerja sendirian tanpa dukungan dari pemerintah, misalnya Pak, kabupaten atau provinsi dan seterusnya ke atasnya gitu, Pak? Kalau PGRI itu kan sebuah organisasi, ya. Organisasi itu udah jelas bahwa kerjasama dengan pemerintah, baik itu dari tingkat cabang, yaitu dengan kecamatan, Forkopincam, kemudian ya di kabupaten juga berarti dengan kepala dinas, bupati. Memang itu harus bermitra. Ya, kalau tidak bermitra, ya kita untuk melangsungkan kegiatan organisasi itu tidak bisa berjalan sendiri. Jadi harus dukungan, apalagi oleh pemerintah, kan gitu. Karena apa? Untuk memajukan sebuah organisasi memang ya diawalinya itu dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota.
PGRI itu iuran, Pak. Kan itu. Dari iuran ya. Iya, Nah, dari tadi yang Bapak sebutkan, dari anggota untuk anggota, dari anggota kepada anggota untuk anggota, ini peran sertanya Pak di usia yang ke-79 tahun ini bagaimana Pak? Bila dibandingkan sebelum-sebelumnya Pak, adakah perkembangan hasilnya Pak? Ya kalau sekarang itu kan kebanyakan yang PNS udah pensiun, Pak. Udah pensiun. Nah, sekarang dengan generasi berikut ya, dengan ASN P3K-nya, dengan guru-guru honornya yang banyak kan gitu. Dan alhamdulillah dengan usia ke-79 ini PGRI selalu melalui PGRI Kabupaten saya sering mengusulkan kesejahteraan guru yang honor menjadi ASN, P3K kan gitu ya. Dan itu langsung oleh PGRI Kabupaten juga disampaikan kepada PB, yaitu Bu Unipa selaku ketua. Dan Bu Unipa itu tidak tinggal diam, bahkan yang dari Kemenag lah, guru honor agama itu kemarin oleh PGRI diusung agar bisa diangkat. Dan alhamdulillah sekarang yang guru agama saja sekarang udah bisa jadi mengikuti ASN P3K. Baik Pak, untuk selanjutnya ada dua hal yang perlu saya tanyakan dari fenomena pertama tentang sumber daya manusia yang ada di terutama yang ASN atau pegawai, kalau dulu PNS ya, terutama yang sudah pensiun nih. Bagaimana Pemda menyikapi kekurangan daripada sumber manusia yang pensiun? Yang kedua, bagaimana Bapak terutama dalam hal ini PGRI, mulai dari tingkat bawah sampai tingkat pusat dalam hal kriminalisasi anggota PGRI, Pak? Bagaimana pendapat Bapaknya? Dari dua pertanyaan yang saya sampaikan tadi, Pak. Ya, alhamdulillah Pak. Dari yang pertama mengenai sumber daya manusia yang yang Pemda ini bagaimana menyikapinya? Ya, alhamdulillah dengan kemarin oleh Bu Unipa yang tadi saya bacakan dalam upacara bahwa menggantikan pensiun itu jadi kebanyakan mengangkat ASN P3K penggantinya. Nah, jadi dari ASN ke P3K, apakah P3 ini solusi, Pak? Ya, untuk sementara untuk sekolah itu menjadi sebuah solusi. Nah, sebab apa? Jadi guru honor yang diangkat P3K itu dia minimal dari honor 600.000 sekarang mendapatkan gaji di atas ya 2,5 juta. Oke, kalau mungkin untuk kesejahteraan anggaplah itu bagian dari solusi. Bagaimana untuk menutupi sumber daya manusia, Pak? Yang dalam hal ini terutama pimpinan-pimpinan sekolah dalam hal kepala sekolah yang pensiun. Ini gimana? Saya lihat kan ada satu orang kepala sekolah merangkap. Kalau menurut gitu, aturan pemerintah begini, kalau yang namanya merangkap itu karena ada pensiun dan belum ada pengangkatan. Nah, belum ada pengangkatan. Nah, kalau sudah ada pengangkatan, itu kan minimalnya itu 6 bulan. 6 bulan. PLT. Ya, itu pun tergantung persiapan. Dan sekarang ada aturan dari pemerintah yaitu bahwa kepala sekolah itu harus digantikan. Sekarang yang menjadi calon kepala sekolah itu harus yang bersertifikat guru penggerak. Gitu. Oke, terima kasih Pak Ujang Saipudin selaku Ketua PGRI Cabang Kelapa Nunggal atas informasi yang sudah diberikan dalam hal ini bertepatan dengan hari ulang tahun PGRI yang ke-79. Sekali lagi selamat Pak. Selamat. Semoga sukses dan lancar. Om Rizal dalam wawancaranya dengan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ya. Oh iya. Baik. Terima kasih. Saya dari podcast Mbah Guru Channel. Oh, siap. Dalam hal ini ingin mewawancarai Ibu pada kesempatan Hari PGRI yang ke-79 dan Hari Guru yang ke-30. Ibu boleh perkenalkan diri Bu dengan siapa? Silahkan Bu. Siap.
Perkenalkan, nama saya Ani Kurniawati. Saya adalah guru di SD Nambo 2. Kebetulan kemarin pada saat di acara peringatan HUT PGRI untuk kegiatan Family Gathering, saya adalah penanggung jawab kegiatan tersebut. Jadi di 79 tahun PGRI ini selain Family Gathering apalagi Bu? Dan bagaimana kesan mungkin ada pesan? Oke. Yang jelas Ibu sebagai ketua panitia mungkin tidak mudah Bu untuk memanage atau mengarrange Siap. anggota-anggotanya. Baik. Pada rangkaian kegiatan HUT PGRI itu kita punya 2 kegiatan ya Pak ya. Ya. Yang pertama diawali dari Family Gathering dan ditutup dengan hari upacara keperingatan HUT PGRI Yang ya. hari ini dilaksanakan. Ya, hari ini dilaksanakan. Memang betul yang Bapak sampaikan, tidak mudah ya Pak ya. Karena memang gini Pak, pada saat kita memutuskan kegiatan di tanggal, waktu itu kalau nggak salah tanggal 26, ternyata 26 ya sekarang harus November. besok ya harusnya. Cuman karena memang ada apa ya, tidak boleh mengerahkan massa ya Pak untuk hal-hal seperti itu. Jadi kita undur di 21 November. Namun di 21 November itu ternyata Pak yang PPG itu sedang ujian. Jadi memang panitia itu harus ekstra untuk menyiapkan kembali hari-hari yang harus bisa kita laksanakan. Alhamdulillah dalam acara kegiatan Family Gathering yang dilaksanakan di Gunung Mas, itu kita berjumlah peserta itu jumlahnya 635. Segitu belum ada masalah Kak? Artinya tidak ada Pergantian waktu. pergantian waktu. Kalau misalnya tidak ada halangan itu mungkin akan lebih dari Bisa 700. 700. Target kita hanya 400 Oh, orang, tapi 400 alhamdulillah sampai 635 itu terdiri dari PAUD, TK, SD, MI, bahkan sampai Purna Bakti Pak. Jadi bila dibanding, kebetulan kan Ibu dari Ranting Nambo nih, Ya. sebagai panitianya. Siap. Bagaimana kesannya Bu, bila dibanding kita tarik mundur dengan tahun kemarin, 1 tahun kemarin Bu? Iya. Oh, untuk tahun kemarin mungkin 2 tahun yang lalu ya Pak ya, Ya. karena tahun kemarin gak ada Family Gathering ya. Nggak ada ya? Bagi saya sebagai panitia pastinya ya, kalau dibandingkan dengan 2 tahun ke belakang, suksesnya luar biasa untuk Ranting Nambo. Pertama, kita bisa menyuguhkan acara Family Gathering itu yang benar-benar memperkuat tali silaturahmi. Kita mengadakan kegiatan fun game, terus lomba karaoke dan sebagainya. Dan alhamdulillah kita juga bisa menghadirkan para purna guru sekecamatan Kelapa Nunggal. Hadir semua Itu tuh Bu ya? hadir semua alhamdulillah, bahkan purna pengawas juga datang Pak. Oke. Jadi Ya. terima kasih Ibu sudah memberikan informasi Sama-sama. pada kami. Semoga di usia yang 79 tahun PGRI dan 30 tahun guru mengalami banyak perubahan untuk baik sebagai guru maupun sebagai anggota PGRI. Terima kasih. Terima kasih banyak. Selamat Hari Guru dan ulang tahun PGRI ke-79. Ya, jangan lupa Sab kepada ya silakan Bu. Jangan lupa semua guru se-Indonesia, terutama dan khususnya Seranting Kelapa Nunggal, like, comment, and subscribe di apa namanya Pak? Mbah Guru Channel. Mbah Guru Channel. Terima kasih Terima banyak.